baginya. Wa bayanu dhiddihi, dan menjelaskan lawannya, lawannya, alladzi huwa syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pokok yang pertama. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-asl awal, pokok yang pertama, min hadhil usul sittah, dari 6 pokok dasar, adalah al-ikhlasu dini lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan agama hanya bagi Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Hadza aslul usul, ini adalah pokoknya dari segala pokok. Nah, artinya suatu yang paling mendasar. Wa qa'idatud din, dan ini adalah kaidah dalam seorang beragama. Wa hadza huwal mu'tariku bainal anbiya'i wa bainal umam, dan inilah yang menjadi mu'tarik, menjadi peperangan, nah, perselisihan antara para nabi dan para umatnya. Fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadzal asla, maka para nabi, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yuriduna, untuk menginginkan, an yusahhihu, untuk memperbaiki hadzal asli, pokok dasar ini. Nah, alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi, yang dengannya lah Allah taala menciptakan makhluk, atau dengan inilah Allah taala menciptakan makhluk. Wa rabata sa'adatahum bihi, dan Allah taala mengikat kebahagiaan mereka dengannya. Artinya Allah taala memberikan batasan bahwasanya kebahagiaan seorang hamba itu tidak akan terwujud kecuali dengan pokok ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul, tujuan utama mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menegakkan kaidah ini. Nah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuan utama mereka diutus adalah an ibudullah, untuk mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Inilah asal awal. Nah, dan ini yang menjadi pertikaian antara para nabi dan para rasul, antara para nabi para rasul dengan umatnya. Nah, yang menjadi perselisihan antara para nabi dan kaumnya adalah dalam pokok ini. Nah, dalam pokok ini, bukan ketika mereka diajak untuk salat, untuk zakat, untuk beribadah yang lainnya. Nah, tapi terjadi perselisihan itu ketika para nabi dan para rasul mengajak kaumnya hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, kenapa? Karena menjadi kebiasaan mereka, menjadi adat istiadat mereka, dan itu sudah menjadi turun temurun di tengah mereka, bahwasanya yang mereka ibadahi bukan hanya Allah saja. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga ketika para nabi dan para rasul mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, maka mereka katakan, inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sangat asing di tengah mereka. Nah, kemudian qala falaisal muhimmu annal insana yasumu wa yusalli, bukanlah perkara yang penting, artinya bukan dari perkara yang paling penting bagi seorang manusia, an yasuma wa yusalli, dia berpuasa, dia salat, wa yakthuru minal ibadat, atau dia memperbanyak ibadah. Al-muhimu, yang paling penting bagi seorang hamba adalah al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Nah, keikhlasan. Kenapa demikian? Faqalilum ma'al ikhlasi khairun min katsirin ma'a adamin ikhlas. Karena meskipun amalan itu sedikit, tapi padanya ada keikhlasan, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak ada keikhlasan padanya. Nah, falau annal insan, seandainya seseorang yusalli laila, dia salat malam, wan nahar, dia salat malam dan siang, wa yatasaddaq, dia bersedekah, bil amwal, dengan harta-hartanya, wa ya'malul a'mala, dia melakukan amalan-amalan, lakin biduni ikhlasin, akan tetapi tanpa ada keikhlasan, fala faidata fi amalihi, maka tidak ada faedah dari amalan-amalannya. Li'annahu la budda minal ikhlas, karena yang namanya amalan mesti harus ada padanya keikhlasan. Nah, sehingga yang paling pokok bagi seorang hamba itu bukan dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, memperbanyak amal soleh, beristihad dalam melakukan kebajikan, tapi yang paling dituntut darinya adalah bagaimana dia mengikhlaskan dari amalan-amalannya. Maka kadang amalan kecil dengan keikhlasan itu jauh lebih utama daripada dia sungguh-sungguh tapi tidak ada keikhlasan padanya.
Nah, Allah Ta'ala sebutkan terkait dengan hal ini dalam surah Al-Mulk. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Paling baik amalannya tidak dikatakan paling sungguh-sungguh, paling banyak, paling bersemangat, paling luas, paling besar, tapi dikatakan yang paling baik amalannya. Dan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas dan orang yang paling benar dari amalannya. Nah, ya Nanda, ya, yang paling baik amalannya tadi apa? Nah, didengerin. Nanti waktunya tidur. Nah, waktunya istirahat, jangan main HP ya. Nanti waktunya istirahat main HP, waktunya belajar malah tidur. Ya. Ini tujuan utama, ya, yang paling penting bagi setiap kita adalah bagaimana kita mengikhlaskan amal ibadah kita. Kemudian wal ikhlasu ma'nahu, dan keikhlasan maknanya adalah tarku syirki wa ifradillahi, yaitu meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala bil ibadah, dalam hal ibadah. Nah, itu makna keikhlasan, ya. Seorang meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Dengan an-nafyu wal itsbat, ya. Seorang menafikan dan menetapkan, menafikan seluruh macam bentuk ibadah, meyakini batilnya, ya, kemudian menetapkan hal tersebut hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun yastahiqul ibadata mahma balagha min kamal, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi meskipun setinggi apapun derajat kemuliaannya, min al-fadli, dari keutamaan, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun di sana ada makhluk-makhluk yang dimuliakan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para malaikat, ada para nabi, dan ada orang saleh, siapapun mereka, sampai apapun derajat kemuliaan mereka, tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lal malaikatul muqarrabun, tidak boleh kita beribadah kepada malaikat yang dekat. Walal anbiya wal rasul, tidak juga boleh beribadah kepada para nabi, para rasul. Walal auliya, juga tidak boleh beribadah kepada para wali, wasalihun, dan juga orang-orang salih. Naam, hadza huwal aslu, inilah perkara yang paling pokok. Naam, wala yuhaqqaqu hadzal asla illa bitarki syirki, dan tidak akan terbentuk pokok ini, ya, pokok dasar ini, kecuali dengan kita meninggalkan kesyirikan, ya, kecuali dengan kita meninggalkan kesyirikan. Wa amma man yahfazu wa amma man yakhlitu baina ibadati lillahi wa baina syirki bighairihi fa hadza amalahu habitun. Adapun siapa yang menggabungkan antara beribadah kepada Allah dan juga kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian amalannya adalah amalan yang habit, amalan yang batal, amalan yang gugur. Nah, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut hakikat dari kesyirikan kepada Allah. Nah, karena orang-orang musyrik di masa dahulu, bukan mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi mereka punya bagian dari ibadahnya yang mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka juga berpuasa untuk Allah, mereka bernazar untuk Allah, bahkan mereka juga menyembelih sebagaimana Allah sebutkan ketika mereka menyembelih, hadza lillahi wa hadza li syurakaina, fama kana lillahi fala yasilu ila syurakaihi wa ma kana li syurakaihi fala yasilu ila Allah. Nah, mereka mengatakan ini milik Allah, ini sesembelihan untuk Allah, dan ini untuk sekutu-sekutu mereka, dan apa yang untuk sekutu mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan apa yang untuk Allah, dan apa yang mereka sembelih untuk selain Allah tidak akan sampai kepada sekutu mereka, dan apa yang mereka sembelih untuk sekutunya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya mereka juga beribadah kepada Allah, ya, mereka juga tawaf, ya, mereka haji, ya, tapi di sisi lain sebagian ibadah mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian tidaklah dikatakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan harus apa? Menghilangkan dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa amma alladhi yukhlisu amalahu lillah, adapun orang yang mengikhlaskan amalannya hanya bagi Allah azza wa jalla, fa hadza huwas sa'id, maka inilah orang yang akan beruntung.
wa huwa walau kana amaluhu qalilan, meskipun amalannya sedikit. Nah, faqalilun minal amali ma'al ikhlasi fihi al-khairu, maka sedikit dari amalannya tapi barengan dengannya keikhlasan kepada Allah, fihi al-khairu, maka padanya ada kebaikan, wa fihi najah, padanya ada kesuksesan. Wa hadithul bitaqah, buktinya dari hadis bitaqah, la yakhfa, tidak diragukan lagi, rajulun yub'atsu yaumal qiyamah, yaitu seorang yang Allah bangkitkan pada hari kiamat, tu'radu alaihi a'maluhu maktubatan fis sijillat, ditampakkan kepadanya amalannya, dipaparkan kepadanya amalan-amalannya, tertulis dalam sijilat, dari beberapa sijilat, tulisan-tulisan atau di beberapa lembar. Bahkan hadis bitaqah ini disebutkan 99 catatan amalannya. Kullu sijillin minha maddal basar, satu lembar dari catatan amalannya itu maddal basar, sejauh mata memandang. Nah, mamru'atun bisayyi'at, semuanya penuh dengan catatan keburukan, semuanya penuh dari catatan kemaksiatan yang dilakukan. Tudau hadhihi sijillat fi kifatin, kemudian diletakkanlah lembaran-lembaran catatan keburukannya ini di satu anak timbang, di neraca timbangan. Wa tudau hadhil bitaqah allati fiha la ilaha illallah, kemudian diletakkan bitaqah yang lain, kartu yang lain, di anak timbangan yang lainnya bertuliskan la ilaha illallah. Qala hadzal rajul min qalbihi, yang mana laki-laki ini mengucapkan ucapan ini, ucapan la ilaha illallah dari hatinya, bi ikhlasin, dengan keikhlasan, wa yaqinin, dengan keyakinan, wa imanin, dengan keimanan. Farajat hadhil kalimatu, maka lebih berat timbangan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah bi jami' sijillat, dengan apa? Dengan seluruh lembaran-lembaran yang 99 catatan tadi. Nah, wa tashat bi jami' sijillat, dan lebih ringan atau lebih berat menjatuhkan, menerbangkan dari 99 catatan amalan keburukannya. Nah, hadza huwal ikhlasu, maka inilah keikhlasan. Fa huwa ma qalaha, dan ini tidaklah bila ucapkan mujarradu lafzin, sekadar dengan lafadznya saja. Wa inna ma qalaha, tidak lain dia mengucapkan kalimat ini arifan bi ma'naha, dia harus mengerti maknanya, mu'taqidan bima dallat alaihi, dan dia yakin dengan apa-apa yang ditunjukkan atas kalimat tersebut. Lakinnahu mata qabla an yatamakkan minal amal, hanya saja dia meninggal, dia belum sempat untuk melakukan amalan-amalan. Nah, jadi hadis bitaqah itu dia ahlu maksiat, semua dari catatan amalan keburuk, dari semua catatan amalannya adalah amalan keburukan, bahkan punya 99 catatan amalan. Nah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan dan yakin bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja lam yatamakkan minal amal, dia belum sempat untuk melakukan amal saleh. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah bukan mujarradut talaffuz, bukan hanya sekedar lafaz, tapi harus punya ilmu atasnya. Nah, dia harus yakini, dia harus yakini. Nah, makanya orang-orang musyrik di masa dahulu mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikarenakan mereka mengerti kandungannya, faham akan maknanya, keharusan dari konsekuensi orang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya, dia harus meninggalkan seluruh dari bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fa kaifa billadzi indahu a'malun, maka bagaimana tentunya bagi orang-orang yang mengucapkan mengucapkan kalimat tersebut dan dia memiliki amalan-amalan katsirah, memiliki banyak amalan salihah, dari banyak amal saleh. Nah, khalisatun liwajhillahi azza wa jalla, yang mungkin diikhlaskan amalan tersebut hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan lebih bisa memberatkan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan begitu pentingnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fihi, maka pada hadis ini dalalatun ala anna al-ikhlas, ada dalil yang sangat jelas bahwasanya keikhlasan, wa in kana qalilan, meskipun padanya amal yang sedikit, faqad yanjallahu bihi, faqad yunjillahu bihi, kadang Allah taala menyelamatkan dirinya dengannya. Allah taala selamatkan pelakunya dengannya. Wa yukaffir anhu jami'adz dzunubi, dan Allah ampuni darinya segala macam dosa-dosa, wa sayyi'at, dan keburukan-keburukannya. Wa innahu
idza faqada al-ikhlas, dan demikian pula siapa yang hilang darinya keikhlasan, fala faidata min kathratil a'mal, maka tidak ada faedah dari banyaknya amalan yang dia lakukan. Naam, wallahu taala alam. Sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.